Ya, akhirnya Isuzu melaunching mobil baru mereka, yaitu Isuzu Mu-X 4x4 yang facelift. Ya, jadi kalau kalian ke Bangkok Motor Show yang bulan Maret lalu ya di Thailand, itu udah keluar nih mobil dengan tampilan depan baru, belakang baru, dan sama aja kelengkapannya sebenarnya. Waktu kita ke Thailand kemarin ya, gue ngeliat tuh di jalan kebanyakan D-Max sama Hilux. Itu balap-balapan tuh, antara itu yang paling banyak lah. Tapi ketika ngomongin SUV, entah kenapa gue lebih sering lihat Mu-X dibandingkan dengan Fortuner. Ya, tapi tergantung tempatnya juga sih. Tapi kalau dari Hat Yai ke atas ke Bangkok, gue lihatnya banyakan Mu-X. Dan Mu-X baru ini juga cukup banyak. Nah, pertanyaannya, kenapa ya gue lebih sering lihat Mu-X di jalan dibanding Fortuner? Kita bahas mobil ini yuk. Jadi dia tuh facelift, bukan new model. Kalau misalkan kita lihat bodinya, interiornya, dia masih sama. Perbedaannya ada di bagian depan sini, ya. Kita lihat sekarang grillnya dia besar, tapi bagus, gue suka. Lampunya juga berbeda, dan bagian bawahnya sini, dia tuh bumpernya juga tupis. Dia tuh bagian sini tuh plastik doff, nggak dicat berwarna seperti bodinya atau dicat warna ini tuh kayak warna grey gitu. Tapi kelihatan cakep. Sama ini tuh dia nggak dikasih grill, tapi dikasih warna grey juga. Jadi overall looks-nya makin ganteng, makin gagah. Dan kalau misalkan dibandingkan dengan model sebelumnya, gue sih lebih prefer looks yang ini sih. Dan kalau kita lihat bagian lampunya, nah ini juga lucu. Lampunya detail, bagian atasnya ada LED DRL yang akan nyala kalau misalkan dia lagi jalan. Sama dia ada bilet, lampu bilet. Mungkin teman-teman yang bilang, oh lampu bilet, bilet. Apa sih bilet itu? Jadi bilet itu singkatan dari B Multifunctional LED Projector. Jadi dalam satu lampu, dalam satu proyektor, dia bisa low beam sama high beam. Jadi nggak semua LED projector itu bilet. Kalau bilet itu fungsinya bisa dua, bisa high beam, bisa low beam. Bukan berarti bilet lebih terang, enggak. Terang atau enggak itu ditentukan sama berapa lumens cahaya yang dihasilkan sama lampunya, bukan dari bilet atau enggak, ya. Nah, terus ke bagian sini nih kita lihat ada tempat buat fog lamp. Tapi kosong, nggak ada fog lamp-nya ya. Terus ada honeycomb design, tapi ini bolong ya, bukan cuma hiasan doang. Sama ada sensor parkirnya. Nah yang lucu, biasanya di SUV sekelas ini, aerodinamika itu nggak terlalu diperhatiin. Ya ini diperhatikan, karena gue menemukan di sini ada sebuah lubang, ya. Dia tembus ke belakang, fungsinya untuk aerodinamika. Jadi ketika ada angin keluar dari sini ke arahnya ke sana, dia tuh nggak ngegulung di bagian bat. Jadi secara aerodinamika harusnya dia lebih bagus dibandingkan dengan model sebelumnya. Ada logo Isuzu-nya, tapi dia nggak ada radar di bagian depan sama di terus ke bagian atas kacanya dia juga begini aja ya. Nggak ada kameraan. Karena emang Isuzu dengan Mu-X ini di Indonesia, mereka mengincar pasar fleet. Pasar buat orang-orang misalkan mau off-road, punya perkebunan, pertambangan, atau militeri. Karena waktu dites menurut Isuzu, ya, produk mereka unggul dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya ketika ngelewatin off-road dan jalan-jalan rusak. Kemudian kita lihat bagian bannya. Nah, bisa kita lihat ya, ini speknya emang bukan yang tinggi. Jadi dia kalau kita lihat pakai ban ukuran 255 65 R17, velgnya cuma R17 doang. Kita akan menemukan gap yang sangat besar sekali di sini, ya. Cuma memang kalau buat off-road ini bagus. Artinya ketika kita ganti ban besar, kemungkinan untuk mentoknya itu lebih kecil. Kita bisa ganti ban ke MT ya. Sama space buat artikulasinya, dia tuh jaraknya tuh gede sekali. Dan ground clearance-nya juga tinggi, dan katanya dia punya water wading juga yang tertinggi di kelasnya. Nah, suspensi depan dia sudah pakai double wishbone, dan untuk arm atasnya dia pakai aluminium ya, warnanya silver gini. Biasanya kalau warna silver aluminium, kalau besi itu warna hitam doang. Terus asus leather frame-nya juga bisa kita lihat dari sini. Sama untuk liner dalamnya itu nggak ditutup full ya. Jadi coba bagian sini aja, sisanya langsung kena ke bodi. Warnanya putih seperti itu. Ikutin warna bodinya. Nah, ke bagian samping masih sama, spionnya masih sama. Ada buat nambah aeronya. Di bagian sini tuh ada garis-garis. Ke samping dia juga masih sama. Handle pintunya masih warna hitam biasa, nggak pakai chrome, nggak cat warna bodi. Kemudian untuk pintunya, ini untungnya dikasih hitam-hitam nih. Karena kalau nggak dikasih hitam-hitam kayaknya agak kurang ya. Yuk sekarang kita ke belakang. Nah ini nih. Bentuknya tajam. Bisa diisi diesel, sama satu lagi kosong sepertinya untuk diisi gas atau etanol kali ya. Belakangnya kurang lebih masih sama juga kayak model sebelumnya. Tapi lebih kelihatan lah bedanya. Kalau kita lihat lampunya sekarang new model ya.
dia nggak cuma desainnya yang baru, tapi detailnya juga bagus sih. Gue suka pas kita ngeliat detail dalamnya, itu kayak ada plastik lagi di dalamnya. Jadi nih ada garis-garis ya, sama di bagian sini tuh kayak titik-titik gitu loh. Garis-garisnya tuh keluar. Slim frame ya kalau katanya yang motor ya. Nah, ini ada hitam-hitam, tapi bukan lampu ya. Jadi kayaknya kalau yang versi tinggi dia ada sambungannya. Kalau yang versi buat tambang dia cuma hitam aja. Nah, ada tulisan Isuzu-nya juga. 4WD, stiker, Isuzu MU-X, dan bumper belakangnya juga ada perbedaan di bagian sininya. Kayak ada semacam diffuser. Nah, bagian atasnya masih sama ya. Dia ada high mounted stop lamp-nya sama belakangnya tuh ala-ala pakai spoiler. Padahal udah jadi desain sama bodinya. Terus kalau kita buka bagasi belakangnya, dia belum pakai elektrik. Ya, masih manual. Yang kalau buat pertambangan bagus karena jadi maintenance-nya lebih mudah ya kan. Nah, di bawahnya ada tempat penyimpanan, nggak terlalu besar, dan seperti inilah bentuk belakangnya. Bagasinya emang juga nggak terlalu besar, tapi kalau dibandingkan dengan Fortuner dan Pajero Sport, ini cenderung lebih oke loh, ya. Bisa sampai rebah banget belakangnya nih. Jadi kalau misalkan kalian orang pertambangan, terus butuh fleet buat bawa orang ke site, nah ini buat belakangnya lebih manusiawi sih dibandingkan dengan Fortuner atau Pajero. Kalau nggak percaya, yuk kita coba masuk ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya. Ya, cuma begini aja ya, hitam, surem-murem-burem, tapi atasnya tuh plafonnya warna putih. Kalau kita lihat door trimnya juga sederhana ya, nggak ada aksen-aksen ya. Paling cuma ada silver-silver di bagian handle pintunya aja. Tapi tetap kita dikasih ada bahan fabric di bagian sebelah kanan. Fabriknya bagus sih, nyaman ya buat teman-teman yang suka fabric, tapi ya cuma gitu aja. Nah, kursi tengahnya sayangnya dia fix ya, nggak bisa dimajuin, jadi cuma segini aja. Kita dapat legroom yang cukup lega, dengan posisi duduk gue yang sama kayak di depan tadi. Dan untuk sandaran tengahnya ini bisa dimundurin agak lumayan loh. Jadi kalau kita pengen relax tiduran, nah ini tuh bisa diandalkan karena bisa cukup rebah. Terus kalau misalkan kita jadi bos gitu ya, kita lagi ditambang, yuk silakan driver nyetir, kita mau menikmati mobil. Dia punya armrest di bagian sini. Ditarik sini ada cup holder 2 biji. Terus ada tempat buat menyimpan sesuatu, colokan 12 volt ya. Tapi dia nggak ada USB-A atau C. AC di atas sampai ke baris ketiga tetap ada. Ngaturnya dari sini, dia gabung sama lampu. Kalau misalkan kita butuh penerangan. Nah sekarang ke belakang. Sama ini yang lucu. Dia kan setir kanan ya, Thailand pun juga setir kanan. Tapi kalau kita mau ke belakang, kursi yang kepisah itu justru yang sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kayak mobil Cina yang setir kiri gitu loh. Kayak kita naik Cherry Tiggo kan gitu kan. Sama dia tuh belum dipindah antara kursi kanan sama kiri. Ini juga sama. Agak sedikit aneh mengingat ini mobil developer di Thailand. Kenapa di kanan? Kalau kita mau ke belakang gampang, tinggal kita tarik dari atas. Nanti dia akan ngelipet ya, one touch tumble. Terus kita tinggal ke belakang. Nah, oke, seperti yang gue bilang tadi, Isuzu MU-X ini belakangnya itu dibanding Pajero Sport sama Fortuner, dia yang paling manusiawi. Ini duduk di belakang, nih, kita masih dapat ruang kaki yang cukup. Padahal ini lumayan rebah loh, ya. Kalau direbahin lagi memang pasti akan mentok. Tapi untuk segini aja, ya, segini deh, orang duduk normal ya. Ini masih dapat dan headroom juga masih lumayan. Asal kita nggak mepet banget ya. Kalau mepet banget, mundur ya kena sih pasti. Tapi untuk segini tuh enak loh menurut gua ya, pas. Kalau kalian udah biasa nyobain Fortuner, Pajero ya, ini menurut gua kursi belakangnya paling manusiawi. Makanya kalau kalian pengen mobil SUV leather frame 4x4 yang buat civilized, bukan buat fleet ya, harusnya Isuzu berani ngeluarin mobil yang variannya itu kayak di Thailand gitu. Jadi AC-nya digital, kelengkapan safety-nya ada kayak TSS-nya gitu ya. Sensing-sensingannya harusnya sih berani ya. Karena secara akomodasi dia yang paling lega di kelasnya. Dan itu pula juga mungkin kenapa di Thailand mobil ini lebih laris dibandingkan dengan Fortuner atau Pajero. Atau paling sering gue lihat lah di jalan. Nah di sebelah kanan ada cup holder sama tempat penyimpanan ya. Sebelah kiri juga ada. Ya cuma itu. Dia surem-murem-burem aja, hitam doang, nggak ada apa-apanya. Nah sekarang kita mau keluar, kita lihat bagaimana di balik kemudinya. Let's go! Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Oh ternyata dia masih bisa dimajuin ya. Masih terlalu mundur. Nah, gue mungkin segini, harusnya belakang tuh lebih gede lagi. Nah, ini dia interiornya. Dan seperti yang kalian sadari, ini adalah mobil untuk spek tambang, spek perkebunan. Jadi
kita nggak akan menemukan sesuatu yang fancy di sini. Bahkan setirnya masih pakai karet poliuretan, dia belum pakai kulit. Tombolnya nggak ada, cuma klakson doang. Kirinya kosong, kanannya kosong, ya. Auto lamp juga nggak ada. Wiper masih sederhana aja. Nah, door trimnya kurang lebih sama kayak model belakangnya. Ya, power window yang auto cuma depan kanan doang. Sisanya masih sama. Spion sudah elektrik, tapi dia belum auto retract ya. Jadi retractnya mesti pakai manual. Nah, ke tengah sini ada unsur kemewahannya. Di bagian atas dia pakai kulit, ada jahitan asli juga. Sebelah kiri pun juga sama, ada kulit dan jahitan aslinya juga. Sisanya, ya Spartan, hitam gitu aja, tapi dikasih aksen silver di bagian sini. Head unitnya kelihatan kecil, tapi kalau kita di Thailand dapat head unit yang lebih gede. Sama untuk AC-nya, dia belum pakai digital. Meskipun ini pengoperasiannya walaupun masih manual, tapi dalamnya digital semua sih. Bukan yang ceklek gitu ya, ini juga tombolnya digital semua sih sebenarnya. Nah, cuma untuk bagian sirkulasinya diaturnya secara manual. Bagian ke bawah ini ada kosong hitam semua karena ini bisa dipakai buat kalian nambah-nambah aksesoris. Misalkan nambah lampu mau pakai tombol taruh sini, ada colokan 12 volt sama di bawahnya ada tempat buat taruh barang juga, ya. Ini sebelah kiri, sebelah kanannya itu desainnya ala-ala Porsche tapi kosong semua, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nambah aksesoris bisa ditambahin lagi di sini ya, tapi kebanyakan sih kirinya kosong. Kanannya cuma mati stability control sama buat hill descent control. Nah, tuas transmisinya karena dia sudah matic, bentuknya PRND, sama bisa kita pindahin jadi plus minus ya, tiptroniknya. Sama buat kita pindah, dia harus kita pencet baru bisa kita pindah. Nah, ke bagian bawah sini ini adalah paling penting. Karena inilah keunggulan mobil ini. Dia punya transfer case, bisa jadi 2H, 4H, dan jadi 4L kalau ditekan. Ya, tekan baru bisa ke 4L. Nah, kemudian ada modenya. Ada mat, sen, dan kawan-kawan, electronic parking brake, auto hold, cup holder, dan di bagian sini juga ada tempat penyimpanan tapi nggak terlalu besar, cuma segini aja sih. Oh iya, sama ini juga ada mewah-mewah dikit ya, empuk. Ini fungsinya adalah kalau kita lagi nyetir, kadang-kadang kan kita suka nempel ya ke sebelah konsol ya. Nah, pas kita nempel dia tuh nggak langsung kena keras. Ada empuk-empuknya sama ada jahitan warna putih. Nah, di sini tuh harusnya di tempat push start stop engine button, tapi nggak ada tombolnya ya. Sama speedometernya juga sederhana, begitu aja. Jadi emang ini mobil yang diciptakan buat pertambangan perkebunan sebagai mobil fleet. Mereka nggak menyasar konsumen orang biasa. Padahal ya MU-X ya, menurut orang-orang yang pernah pakai gitu ya di tambang perkebunan, katanya ini suspensinya yang paling enak sama kursinya itu suportif banget. Jadi buat pakai jauh tuh kursinya nyaman dan belakangnya lega. Tapi sayang sekali tidak dikeluarkan yang versi civilized, versi yang dibeli orang umum, bukan fleet. Gimana soal mesinnya? Let's go. Oke. Nah, sekarang kita bahas mesinnya. Mungkin kalau buat beberapa orang yang ngelihat angka-angkanya, ya dia paling kecil sih. Jadi dia cc-nya cuma 1900 dan tenaga cuma 150 PS. Nah, tapi torsinya lumayan, 350 Nm. Dari RPM rendah 1500 RPM itu udah maksimal sampai 3400. Nah, cuman yang jadi keunggulan dari si Isuzu, tapi yang menjadi keunggulan dari Isuzu MU-X ini, itu mesin DDI Blue Power kalau di Thailand. Sebenarnya sama, cuma Blue Power tuh kayak branding buat di sananya. Di Jepang dan kawan-kawan itu dia nggak pakai DDI Blue Power gitu-gitu. Ya, mesin 900cc aja pada umumnya. Cuma kalau kita lihat di luar, atau di teman-teman yang pertambangan, katanya ini mesin yang paling irit juga, dan perawatannya juga mudah. Nah, Isuzu sendiri tuh dia ngedemoin tentang double filter dan kawan-kawannya karena ya kalian tahu sendiri di Indonesia seperti apa, solarnya seperti itu. Tapi kalian bayangin aja, mesin cuma 1900 cc diesel, itu tenaganya bisa kayak 2400 cc-nya Toyota. Artinya ya dengan mesin kecil itu tenaganya bisa gede. Jadi itulah Isuzu MU-X terbaru. Buat teman-teman mungkin yang pengen cari mobil buat kebutuhan pribadi, bukan kebutuhan usaha ya. Mungkin speknya akan mengecewakan karena kalian akan berhadapan dengan Fortuner, Pajero Sport yang speknya itu emang dibikin buat civilized. Tapi kalau kalian butuh untuk pertambangan, perkebunan, mobil dinas dan kawan-kawannya, nah Isuzu MU-X ini adalah segmentasi yang tepat buat kalian. Jadi, tapi ya begitulah. Ya namanya produk punya segmentasinya. Jadi kalau misalkan kalian berminat dengan versi yang full spec, coba kasih masukan ke Isuzu kalau di komen bawah. Siapa tahu kalian peminatnya banyak atau kalian pengen inden gitu ya, mereka akan buka kerannya. Karena untuk sekarang Isuzu MU-X itu lakunya di tempat-tempat yang seperti itu dengan konsumen-konsumen yang belinya fleet. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe.
Terima kasih telah menonton. Bye-bye.